Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqo liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk sama-sama berinteraksi dengan Al-Quran, membaguskan bacaan Al-Quran kita, membaguskan ngaji kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid. Mohon izin, di sini saya Givari Putra, izin untuk mendampingi dan membersamai dimanapun teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid berada. Saya juga izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua tanpa terkecuali selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kok 200 ya? 200 itu. Sebentar, yang nge-lag gak nih? Nge-lag gak nih? Ada, tapi ini gak nyambung ya, kenapa ya? Tuh, langsung gede lagi. Coba sebentar ya. Ini lagi suka ada kendala terus. Tuh, turun. Pas gini turun ya. Hah? Sebentar ya. Pas kesini dia turun sih ini. Coba ya kita testing dulu. Tuh, turun lagi. Kenapa KBBS unggahannya kecil? Emang kecil? Sebentar ya. Nah ya, oke. Baik, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Tadi sahur kita sempat bertemu walaupun sinyalnya tadi lagi kurang bagus ya. Kayaknya ada kendala bukan di sinyal kita tapi di TikTok, aplikasi TikToknya teman-teman. Soalnya kita coba live di sebelah bukan di sini ya. Itu aman-aman aja ya. Si bitrate-nya aman dan yang lainnya mungkin memang tadi aplikasi TikToknya lagi kurang bagus ya gitu. Baik, insya Allah sekarang kita akan sama-sama belajar lagi teman-teman. Seperti biasa, mohon izin di sini saya Givari Putra izin untuk mendampingi, membersamai dimanapun teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid berada. Saya juga izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua tanpa terkecuali sehat walafiat semuanya, tidak kurang suatu hal apapun insya Allah. Baik, tanpa berlama-lama teman-teman, kita akan mengulang bahasan tadi subuh ya, yang belum tuntas. Kita agak ulang sedikit lagi ya, karena tadi sempat terpotong juga karena sinyal yang kurang bagus ya. Baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai saja teman-teman. Kita mulai dari ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kita mulai dari huruf yang pertama, kita ulang lagi ya. Bismillah ya. Oke, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, kita akan mulai dari huruf yang saya blok dengan warna hijau. Kita coba ingat-ingat lagi, kira-kira huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf apa? Ada yang tahu? Ya, ini namanya kira-kira huruf apa? Ya, coba masih ada yang keliru nggak nih? Kalau masih ada yang keliru, kita bahas lagi. Oke, karena ada yang keliru, ya kita bahas ya. Teman-teman,
yang masih menganggap bahwasannya ini adalah huruf alif, maka ini kurang tepat. Ya. Kenapa dia bukan alif? Nah, ini namanya bukan alif, teman-teman. Ini namanya adalah hamzah, ya. Nah, jadi buat teman-teman yang tadi jawab alif, itu kurang tepat. Kenapa bukan alif? Karena alif itu dia tidak mungkin punya harokat, baik di bawahnya seperti ini ataupun di atasnya. Nah, gitu ya. Jadi alif itu tidak mungkin berharokat baik di bawahnya, baik di atasnya. Ya. Oke, lalu alif itu seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman pengen lihat alif ya, nih saya coba cari ya, sebentar. Nih, ya, fungsi alif itu adalah sebagai ini nih, bentuk alif itu yang saya tandai dengan warna kuning. Nah, ini namanya adalah alif. Alif itu di atas dan di bawahnya tidak memiliki harokat. Ya, jadi alif itu polosan saja di atas dan di bawahnya. Tapi nggak cukup dengan itu. Alif selain dia polosan di atas ataupun di bawahnya, alif selalu didahului oleh huruf berharokat fathah sebelum alif. Ya, jadi nggak cukup cuman polos aja di atas di bawahnya, tapi kalau dia tidak didahului oleh fathah, ya, maka dia bukan alif. Ya, jadi di atasnya kosong, di bawahnya kosong, tapi di sebelumnya harus ada fathah. Kenapa? Karena fungsi alif itu untuk memperpanjang durasi baca dari huruf apapun sebelum alif yang harokatnya baris atas. Oke, jelas ya? Maka itu yang disebut dengan alif, disebut dengan huruf mad, huruf yang gunanya, yang fungsinya untuk memperpanjang durasi baca dari huruf apapun yang berharokat fathah sebelum alif. Oke, nah tapi kalau yang begini, kembali lagi ke dalam pembahasan. Nah, ini ya. Nah, kalau seperti ini bukan alif, karena dia ada harokatnya. Namanya adalah hamzah. Ya, jadi teman-teman sekalian, selama ini huruf yang kita baca a, i, u itu namanya hamzah. Huruf yang selama ini kita baca a, i, u ketika ngaji itu namanya adalah hamzah, bukan alif. Alif nggak bisa dibaca a, i, u karena itu bukan alif tapi hamzah. Ya, nah tinggal kita cek hamzahnya di sini dia berharokat apa. Hamzah itu dilafalkan persis seperti kita melafalkan pelafalan a, i, u pada abjad alfabet biasanya ya, sama. Cuman ini dibacanya a, i atau u. Nah, tinggal lihat harokatnya. Harokatnya harokat baris bawah. Nah, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah macam ini, kita kenalan. Namanya adalah apa? Namanya adalah harokat kasroh. Kita izin tulis ya. Namanya adalah harokat kasroh. Baik. Nah, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh baris bawah, maka huruf tersebut harus dibaca dengan vokal i. Maka huruf tersebut harus dibaca pakai bunyi vokal i. Maka hamzahnya di sini nggak kita baca a, nggak kita baca u, tapi hamzahnya di sini harus kita baca i, menjadi i. Nah, tolong teman-teman sekalian, saya izin mengingatkan, ketika teman-teman melafalkan vokal i pada huruf apapun, b, c, t, v, sli, li, ti, ti, semuanya harus jelas vokal i-nya. Ya. Semuanya harus jelas vokal i-nya. Nah, maka jelaskan vokal i, teman-teman sekalian. I, caranya gimana? RRB ATL wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Kalau pengen sempurna harokat kasroh, RRB ATL. RRB itu artinya rendahkan rahang bawah, ATL itu diangkat bagian tengah lidah kita ke arah langit-langit, sehingga bunyi vokal i-nya clear, vokal i-nya. I, nggak miring dia. Nah, banyak orang melafalkan huruf berharokat kasroh itu miring vokal i-nya. A'udzu bil bukan bil tapi bi, bukan bil b. Nah, ini nggak jelas ini. Kalau kita telah lebih jauh vokal i-nya nggak jelas dia. A'udzu bil bukan bil tapi bil. A'udzu billahi, hi jelas itu ya. Maka triknya biar teman-teman bisa melafalkan vokal i tetap dalam koridor sempurna atau tepat, vokal i-nya jelas, angkat tengah lidah ke arah langit-langit ketika momentum vokal i-nya teman-teman lafalkan. I. Gitu ya. Paham sampai sini? Bisa diikuti sampai sini teman-teman sekalian ya. Lanjut. I setelah itu jelas? Paham ya? Insya Allah mudah. Cuman wanti-wanti saya i-nya jelaskan itu aja. Jangan miring vokal i-nya ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Biasakan kalau belajar ngaji, huruf jangan diloncat. Huruf jangan diabaikan, hanya asal lewat ya. Oke,
Teman-teman perhatikan, ini namanya huruf apa? Ketika huruf ini belum punya harokat, namanya adalah huruf nun. Kita izin tulis ya. Nama aslinya. Bang, kenapa sih selalu ditulis nama aslinya? Biar teman-teman tahu nama aslinya ketika dia belum punya harokat. Sehingga kalau saya tanya, teman-teman ini huruf apa? Tidak ada yang jawab huruf na. Ya. Oke, ini namanya huruf nun. Bagaimana cara melafalkan huruf nun, teman-teman sekalian? Cara melafalkan huruf nun itu persis sebagaimana kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Persis seperti kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Nasi, nanas, nangka, santai, bintang, pantai. Ya, oke. Semudah itu huruf nun. Ya, kayak huruf N. Jadi kita nggak perlu banyak bahasa untuk huruf nun ya. Cuman yang harus kita lihat adalah apa bunyi vokalnya. Bagaimana huruf nunnya dilafalkan. Oke, kita lihat dulu. Harokat di atasnya ada tanda petik. Ada yang ingat yang sering belajar di live ini? Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada tanda petik macam ini namanya tanda apa dalam istilah tajwid? Namanya adalah tanda sukun ya, atau tanda sakinah. Nun sukun atau nun sakinah. Tapi dalam bahasa kita sering kita sebut dengan tanda mati. Maka siapa di antara teman-teman yang suka bilang nun mati? Betul atau tidak? Ya betul, boleh teman-teman sebut dengan nun mati, boleh. Silahkan. Cuman yang penting adalah cara bacanya. Teman-teman mau sebut ini nun sukun, nun paeh, nun mati ya, gitu boleh ya. Gitu boleh. Ya, cuman cara bacanya gimana? Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia dilafalkan dalam kondisi mati atau sukun yang ada tanda petik di atas huruf, maka dia tak dibaca dengan bunyi vokal a i u. Maka nunnya nggak dibaca ina ini inu. Tapi nunnya dibaca gimana? Sukun itu berarti dibaca dengan keadaan diamnya. Keadaan diam dari huruf nun adalah bunyi konsonannya. Maka dibaca cukup dengan bunyi en. Karena bunyi konsonan dari huruf nun adalah en. Oke? Nah, maka tinggal disambung. Tadi sebelumnya ada hamzah berharokat baris bawah, dibaca dengan bunyi vokal i, disambung ke en. Jadinya apa? Jadinya in. Betul atau tidak? Ya tuh, jadinya adalah in. Tuh, ya, karena ada hamzah kasroh ketemu nun sukun jadinya in. Faham? Itu dasarnya dulu teman-teman. Oke? Kita biasakan dasarnya dulu. Huruf nunnya sudah, setelah sudah kita bahas, in dibacanya, kita simpan dulu baik-baik. Sekarang kita fokus ke huruf berikutnya. Ya. Ini bahasan tadi sahur, cuman kita ulang lagi karena tadi sinyalnya error ya. Oke, semoga sekarang Allah mudahkan. Bismillah. Nih, teman-teman, di sini kita mendapati yang saya tandai dengan warna hijau, ini namanya huruf apa? Ketika dia belum punya harokat, namanya adalah kaf, ya, gitu. Oke, kaf, in. Nah, sudah ya. Nah, huruf kaf ini namanya, jangan sampai teman-teman ada yang bilang huruf k. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf k. Ya, ini namanya huruf kaf. Ketika huruf kaf kita lafalkan, bagaimana cara melafalkannya? Huruf kaf itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf k pada abjad alfabet. Senatural itu. Kuku, kaki, kakak, kakekku, kaku, kaku, wak, 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 wak. Sama kayak begitu. Cuman ada salah satu sifat dari huruf kaf yang perlu untuk kita highlight. Apa nama sifatnya? Nama sifatnya adalah hams. Jadi gini teman-teman, setiap huruf hijaiyah itu punya sifat huruf. Bahkan yang paling esensi, yang paling penting adalah makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf. Ya, tadi kalau kita bahas simpel, bahas yang yang simpelnya, yang sederhananya, kaf dilafalkan sama seperti huruf k pada abjad alfabet. Bang, tapi kalau misalnya sesuai dengan kaidah, di mana makhraj dari huruf kaf? Oke, kalau teman-teman kita bahas makhrajnya, di mana tempat keluarnya sebelum kita bahas sifat, yuk kita pelajari makhraj huruf kaf. Kita cek di buku saya, ya. Kita cari huruf kaf. Bismillah. Nih, huruf kaf ya. Perhatikan, nih. Ini adalah tempat keluar dari huruf kaf. Makhraj itu artinya apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf kaf ketika dia dilafalkan? Makhraj huruf kaf dilafalkan istilahnya dulu ya. Teman-teman, istilahnya nggak perlu dihafalkan, tapi sebagai penambah wawasan, kaf itu dilafalkan dari yang namanya pangkal lidah atau aqsal lisan. Pangkal lidah. Nanti kita bahas pangkal lidah itu bagian yang mana. Oke, pangkal lidahnya diapain? Disentuhkan antara langit-langit yang lunak dan langit-langit yang keras. Maksudnya gimana bang? Kalau nggak kebayang gak usah dibayangkan, tapi langsung lihat gambar. Perhatikan. Yang disebut dengan pangkal lidah adalah lidah terdalam kita. Yang ini nih, yang ngangkat mengarah ke langit-langit
Ya, perhatikan. Jadi kalau kita ilustrasikan pakai tangan, ya, ini adalah bagian ujung lidah kita, ini bagian tengah lidah kita. Nah, huruf kaf itu berasal dari pangkal lidah, lidah terdalam kita yang kita arahkan ke langit-langit. Yang kita arahkan ke langit-langit. Ya, diangkat pangkal lidahnya. Ya, oke. Itu yang disebut dengan pangkal lidah. Nah, nempelnya kemana? Nempelnya teman-teman bisa lihat, di sini ada langit-langit yang merah yang paling dalam. Ini langit-langit yang disebut dengan langit-langit lunak. Ada yang langit-langit bagian depan, ini namanya langit-langit keras. Nah, kaf itu nempel, lihat titiknya berada di antara keduanya, antara langit-langit lunak dan langit-langit yang keras. Kalau teman-teman pengen lihat ilustrasi pelafalannya, nanti ada di buku saya, tinggal di scan barcode saja, kita lihat bagaimana pelafalan huruf kaf, ya. Spesial untuk teman-teman. Kita cek nih, huruf kaf. Nah ya, perhatikan baik-baik. Lihat ya pergerakannya ya. Ini langit-langit lunak, ini langit-langit keras. Seperti apa huruf kaf dilafalkan? 1, 2, 3. Perhatikan. Nah, kemana tuh? Pangkal lidahnya nempel di antara langit-langit yang lunak dan keras. Sehingga ketika dilafalkan, kalau nempelnya tepat seperti itu, maka huruf kaf akan mengalirkan percikan nafas. Contohnya seperti ini. Ka, ki, ku, ak, ik, uk, aka, iki, uku. Seperti itu huruf kaf dilafalkan. Di bagian itulah huruf kaf dilafalkan. Faham? Tapi kalau pengen simpel, oke, lafalkan sebagaimana teman-teman melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Beres, ya. Oke. Nah, ini ilustrasi gambarnya, tadi ilustrasi pelafalannya. Ya, kita lanjutkan kembali. Oke, maka sudah kita sudah mengetahui huruf kaf itu dilafalkan seperti huruf K pada abjad alfabet, kaki, ku, dia ada percikan-percikan nafasnya, gitu ya. Oke. Nah, yang baru bergabung, yang ngerasa ada manfaat mumpung masih awal, di pojok kanan bawah ada tanda panah. Kalau teman-teman ngerasa ada manfaat, jangan sampai berhenti kebaikannya di HP teman-teman. Klik tanda panah di bawah, pojok kanan bawah, diklik, ketika diklik ada tulisan posting ulang atau repost. Diklik aja posting ulangnya. Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Bismillah. Nah, perhatikan selanjutnya kafnya dia berharokat simpul angka 9. Saya izin warnai dengan warna hijau. Nih, ya. Sebelum ke sana, saya ingatkan lagi, kaf dari segi makhraj sudah kita ketahui. Nah, karena kalau makhrajnya tepat, dia akan mengalirkan sifat namanya hams. Hams itu artinya mengalir nafas, tapi untuk huruf kaf dia pengkhususan nafas yang keluar bukan mengalir, tapi hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Ada 2 huruf yang dia punya sifat hams, tapi kadar nafas yang keluar hanya berupa percikan. Selain huruf kaf, satu lagi adalah huruf apa? Satu lagi adalah huruf ta. Jadi huruf ta dan kaf itu ketika dilafalkan dia ada percikan nafasnya. Ka, ki, ku, ta, ti, tu. Tapi jangan berlebihan ya. Ka, ki, ku, ta, ti, tu. Enggak. Percikan saja, ya, nggak usah berlebihan. Ka, ki, ku. Beres. Oke. Nah, selanjutnya udah ya, insya Allah mudah, tinggal dipercikan saja sedikit nafasnya. Kembali lagi, sekarang kita masuk ke harokatnya. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada simpul angka 9 macam ini, ada yang tahu apa nama harokatnya? Nama harokatnya adalah harokat dhammah. Ya, kita tulis. Namanya adalah harokat dhammah. Kita tulis ya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen manggil ini simpul angka 9 namanya adalah harokat dhammah. Ketika ada huruf hijaiyah apapun yang dia ada harokat dhammah, maka dibaca harus pakai vokal apa? Vokal A, vokal I, vokal U. Tentu saja vokal U ya. Nah, maka huruf kafnya dibaca bukan kaf lagi, tapi dibaca menyesuaikan dengan bunyi vokal dhammahnya, yaitu ku. Maka pastikan teman-teman, kami ingatkan, setiap kita mendapati ada huruf hijaiyah yang berharokat dhammah vokal U keluar, jangan lupa sering kita ingatkan dengan cara MM. Apa itu MM? Maju mulutnya, mencucuk mulutnya, muncung mulutnya, monyong mulutnya. Kalau kita ilustrasikan, perhatikan baik-baik, ku. Pastikan maju mulutnya. Ku. Jangan jadi kayak orang lagi sariawan atau lagi sakit gigi. Ku, irit. Dhammahnya irit nih. Ku. Ini bukan kesalahan besar, tapi enggak sempurna dhammahnya. Ku, enggak. Bukan ku, bukan iyyaka na'budu, tapi ku. Iyyaka na'budu. Setiap harokat dhammah muncungkan, monyongkan mulutnya. Ya. Paham ya insyaallah ya. Lanjut. Oke.
Selanjutnya teman-teman sekalian, ya sudah ya. Nah, ku dengan percikan nafas monyongkan mulutnya. Nah, itu huruf kaf ya. Oke, nah sekarang kita bahas teman-teman. Tadi huruf nun sukunnya udah kita bahas. Dasarnya ketika sukun nunnya dibaca menjadi in dengan bunyi konsonannya an gitu ya. Jadi in ketemu sama ku. Kalau kita baca nggak pakai hukum tajwid maka bacanya cukup inku, betul? Kalau nggak pakai hukum tajwid cukup kita baca inku, betul atau tidak? Kalau nggak pakai hukum tajwid inku, biar teman-teman yang baru belajar bisa tahu oh dasarnya itu seperti apa. Ya, betul betul betul, jelas 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 ya, inku. Nah, oke. Sekarang, tapi apakah di sini ada hukum tajwid atau tidak? Pertemuan antara in dengan ku, apakah ada hukum tajwid atau nggak ada? Ya, ternyata ada pertemuan antara in dengan ku. Hukum tajwidnya apa? Kita bahas. Nama hukum tajwidnya adalah ikhfa. Nama lengkapnya adalah ikhfa hakiki. Nah, ini nama hukum tajwidnya. Bang, gimana saya belum tahu apa itu ikhfa hakiki? Nah, sekarang kita masuk ke proses belajar ikhfa hakiki. Tapi kenapa tadi yang kita bahas huruf dulu? Karena kalau hurufnya salah, teman-teman melafalkan ikhfa hakikinya mau sebagus apapun ya salah bacaannya. Karena hurufnya salah, apalagi tertukar hurufnya. Nah, nanti jadi keliru teman-teman. Oke? Nah, sekarang kita baru masuk ke ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu gimana? Kalau kita belajar hukum tajwid, biasakan kita mulai dari segi keadaan dulu. Belum ke cara baca, tapi dari segi keadaan. Oke, kita bahas ikhfa hakiki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhfa hakiki. Nih, kita cek ya. Nah, sekarang kita cek dari segi keadaan terlebih dahulu. Ya, saya izin hapusin dulu ya. Nah, oke, perhatikan baik-baik. Ikhfa hakiki secara keadaan adalah pertemuan antara apa? Antara nun sukun atau tanwin berjumpa dengan salah satu 15 huruf ini. Nah, ya. Nun sukun atau tanwin berjumpa dengan salah satu 15 huruf ini. Oke? Nah, sekarang kita cek dulu, Bang. Kalau misalnya 15 huruf kan banyak. Kalau saya belum hafal gimana? Cara menghafalnya gimana? Searching, browsing. Sekarang sudah banyak metode bagus-bagus. Cara menghafal huruf ikhfa. Ada yang pakai lagu, ada yang pakai irama, ada yang pakai singkatan. Ya, cari banyak. Insya Allah ya. Di sini saya izin bantu secara konsep. Oke, jadi ikhfa hakiki itu adalah apa? Pertemuan antara nun sukun atau tanwin berjumpa dengan salah satu huruf dari 15 huruf ini. Oke, nah sekarang kita pastikan dulu, kita fiksasi dulu, bener nggak ini ini disebut dengan ikhfa hakiki, teman-teman sekalian. Ya, nah sekarang kita cek nun sukun, nun sukun, nun sukun. Ingat baik-baik, nun mati, nun sukun, nun mati, nun sukun, nun mati, nun sukun ketemu sama huruf kaf, 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 kaf. Oke, di kolom pertama kita cek apakah ada nun sukun atau tidak di sini. Kalau ada, langsung kita tandai ramai-ramai. Ada nggak nun sukun? Nun sukun ada, tandai bareng-bareng. Nih, nun sukun ada. Oke. Lalu di kolom kedua kita cek ada nggak huruf kaf. Coba kita cek huruf kaf, huruf kaf, huruf kaf. Nih, huruf kaf. Ada? Ada. Oke, berarti betul ya. Sudah terbukti ya dari segi keadaan mereka betul disebut dengan ikhfa hakiki. Nah, sekarang bagaimana cara bacanya? Oke, cara bacanya ikhfa hakiki itu artinya disamarkan. Ya, disamarkan plus dengan didengungkan. Disamarkan tapi bukan cuma samarkan tapi dengungkan. Apa yang disamar-dengungkan? Yang disamar-dengungkan adalah bunyi konsonan an. Nah, ya, bunyi konsonan an. Bang, kenapa tiba-tiba bunyi konsonan an, teman-teman sekalian? Karena bunyi nun sukun adalah an. Bunyi fathatain an, bunyi domahtain un, bunyi kasrohtain in. Kalau kita lihat bunyi penghujung di sini semuanya adalah bunyi konsonan an, betul? Betul ya? Nah, maka ini perihal menyamardengungkan bunyi konsonan an yang terdapat pada bunyi nun sukun atau fathah, domah, kasrohtain. Fathatain, domatain, kasrohtain. Ya. Itu pun kalau bertemu dengan salah satu dari huruf ini, baru an-nya disamardengungkan. Contoh kita bahas yang basicnya dulu. Perhatikan baik-baik, teman-teman. Berarti kalau di sini ada in ketemu ku, nggak lagi dibaca bunyi n-nya dengan jelas. Inku, nggak. Inku, tidak. Tapi bunyi n-nya di sini kita apa? Kita samar dengungkan.
kita samarkan dulu. Setelah samar plus dengan dengungkan. Dengung. Oke. Jadi kita baca gimana? Ing. Udah nggak ada lagi n-nya, nggak dibaca inku tapi ing. Nah, ketika disamar dengungkan, pelafalan kita siap-siap melafalkan huruf kaf dengan penahanan, dengan ditahan kadarnya 2 harokat. Oke, kita tulis di sini 2 harokat. Maka ketika kita baca ing, tahan dulu, jangan buru-buru masuk ke ku-nya. Ingku 2 harokat. Ingku, ingku. Tahan dulu. Sabar, jangan buru-buru. Jelas ya? Paham ya? Bisa diikuti? Ya? Oke, kita lanjutkan kembali. Nanti kalau ada pertanyaan yang belum saya bisa jawab, saya belum jawab dulu ya. Biar kita fokus dulu kepada pembahasan dulu sebentar ya. Runut satu-satu. Oke, selanjutnya itu bahasan yang dasarnya. Jadi setiap teman-teman mendapati ikhfa, dia disamarkan bunyiannya, ya, didengungkan, ditahan 2 harokat, bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya. Oke, misalnya untuk contoh ya, kita bahas secara dasar dulu nih. Kita ambil contoh-contoh di buku kami. Misalnya di sini, ya. Nah, Al-Quran surah Al-Quraisy ayat keempat. Maka di sini nggak kita baca min ju'in, bunyiannya tak lagi kita baca an, tapi dia dibaca samar, bersiap-siap melafalkan jimnya. Ju'in. Jadi bunyiannya udah ndak ada. Bunyiannya sudah tidak ada. Teman-teman tolong bantu aminkan ya. Sudah ada 300 orang yang care sama live ini. Sudah ada 300 orang yang ikut bantu share live ini. Bukan cuma nonton tapi posting ulang di pojok kanan bawah. Kalau teman-teman udah klik, terima kasih. Teman-teman berarti betul-betul support live kita. Lanjut ya, semoga jadi pahala jariah buat teman-teman yang ikut bantu. Siapapun, Allah Maha melihat teman-teman sekalian ya. Lanjut. Minju tidak, tapi miju. Contoh yang lain. Misalnya di sini ada nun sukun berjumpa dengan huruf zal, maka nggak dibaca lagi munziru, nggak, tapi bunyiannya kita samar dengungkan. Contoh munziru. Ya, jadi bunyiannya udah nggak ada, udah nggak dibaca ini kan ujung lidahnya masih nempel ke atas, berarti masih jadi bunyian dia. Nggak, tapi munziru. Gitu. Jelas ya? Oke, itu kita bahas yang dasar dulu, belum keadaan mulut yang lain, belum. Itu kita baru memfokuskan pada bunyian yang kita samar dengungkan. Paham? Jelas? Sip. Yang sudah ikut respon, yang interaktif di kolom komentar, nggak cuman diam aja, ada yang tap-tap layar, ada yang share, terima kasih. Ya. Oke, yang nggak cuman diam-diam aja, terima kasih. Barakallahu fikum. Lanjut teman-teman sekalian. Lanjut lagi ya teman-teman sekalian ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, maka di sini juga sama. Ingku itu dasarnya. Sekarang kita bahas lebih jauh. Teman-teman, apakah semua bunyi samar dengung ikhfa itu dibunyikan dengan bunyi pukul rata semua dengan bunyi ang? Boleh komen di kolom komentar teman-teman sekalian. Siapa yang masih menganggap bahwasanya ikhfa hakiki itu dipukul rata sama semua ang? Nah, ada jawabannya adalah tidak. Ya, oke. Sip, kita belajar. Perhatikan baik-baik. Tidak semua ikhfa itu dipukul rata semuanya sama. Ang, ikhfa itu ang, tidak. Ya. Hukum tajwid ikhfa hakiki yang dibaca samar dengungnya mendekati bunyi dengungan ang hanya apabila berjumpa dengan 2 huruf saja. Apa hurufnya? Huruf qaf dan huruf kaf. Selain itu berarti dia tidak mendekati bunyi dengung ang. Jadi ikhfa itu kalau mau kita bahas teman-teman, dia dipecah menjadi 2 bagian. Ya. Dipecah menjadi 3 bagian. Ada ikhfa aqrab namanya atau ikhfa a'la, ada ikhfa awsatu, ada satu lagi ikhfa ikhfa ab'ad atau ikhfa adna. Namun untuk belajar awal kita pecah cukup jadi 2 bagian, ya. Ada yang mendekati ang, ada yang menjauhi ang. Paham sampai sini? Ada yang mendekati bunyi seperti dengungan samar ang, ada yang dia menjauhi ang. Paham? Oke, sekarang
kita bahas yang dari yang sedikit dulu aja ya. Sisanya yang banyak nanti kita bahas lagi. Oke, perhatikan. Bunyi ikhfa yang menyerupai bunyi dengungan seperti eng hanya apabila maaf. Hanya apabila nun sukun atau tanwin berjumpa dengan qaf kaf saja. Hanya dengan qaf kaf saja, teman-teman sekalian. Oke? Contoh misalnya, saya pengen nanya dulu nih di sini, teman-teman. Coba misalnya kita ambil ini deh. Teman-teman, perhatikan. Di sini ada nun sukun ketemu sama huruf ta. Berarti kalau kita samar dengungkan, dia mendekati eng atau menjauhi eng. Mendekati eng atau menjauhi eng. Sok, ya. Saya minta teman-teman respon pertanyaan saya. Kalau saya bertanya, respon. Kalau saya tanya, respon. Kalau saya tanya, respon. Ya. Oke, menjauhi. Baik. Ya, kalau menjauhi berarti dia tidak dominan suaranya masuk ke hidung karena menjauhi eng. Semakin dia kuat di hidung, maka dia artinya mendekati eng. Semakin dia tidak kuat, dia semakin menjauhi eng, artinya tidak dominan di hidung. Ya. Oke, sip. Contoh berarti di sini, ya, pada kalimat ini kita nggak baca muntaha, nggak dibaca muntaha, tapi dibacanya cukup disamarkan dengungnya nggak terlalu kuat. Muntaha, bukan mungta, nggak boleh betul-betul seperti eng. Kenapa? Kalau seperti eng, dia jadi tidak sempurna. Bukan kesalahan besar, tapi tetap salah. Paham nggak? Ya, kenapa bukan kesalahan besar? Karena dia tidak sampai merubah makna, cuman tidak sempurna pelafalannya. Ya, oke. Nah, maka jangan sampai dibaca muntaha, tapi mutaha. Bisa dibedakan nggak antara mungta dengan muta? Bang, saya masih agak bingung apa bedanya yang dia mendekati eng bunyinya dan yang menjauhi eng bunyinya. Yang mendekati eng dia kerasa banget dengungannya kuat di hidung. Ya, yang mendekati eng, getarannya di sini kerasa di hidung. Cara ngeceknya gimana? Ketika kita baca kita tutup hidungnya untuk ngecek. Ya, untuk ngecek aja nih. Tutup, kalau suaranya hilang, betul, berarti dia mendekati eng. Hilang suaranya ketika ditutup, itu pembuktian, oh betul, dia adalah dengungan ikhfa yang mendekati eng. Artinya kuat, ketika ditutup suaranya hilang karena dominan di hidung. Hidungnya mampet, ditutup, suaranya nggak akan keluar. Ya, oke. Tapi ketika ditutup suaranya tidak hilang, hanya berubah saja, berarti dia tidak mendekati eng. Contoh, Faham atau tidak? Jelas sampai sini? Faham sampai sini? Jelas insya Allah? Nah, sok. Pokoknya setiap saya bertanya, respon, ya. Gitu. Oke. Oke, sip. Jelas ya? Baik, faham. Lanjut. Ya. Jadi biar nggak diem-diem baik. Lanjut. Sekarang saya coba tanya lagi. Sekarang saya nggak akan kasih clue ya. Saya nggak akan kasih clue. Teman-teman, di sini di kalimat Quran surah Al-Alaq ayat 13 ini dia mendekati eng atau menjauhi eng ikhfa-nya. Komen di kolom komentar, respon. Ya, di bagian Quran surah Al-Alaq ayat ke-13 ini dia mendekati eng atau menjauhi eng. Mendekati. Kenapa? Karena berjumpa dengan huruf apa? Dia berjumpa dengan huruf kaf. Ya, berarti mana jawaban yang tepat? Kalau teman-teman sudah sepakat, oke, ikhfa dalam Quran surah Al-Alaq ayat 13 ini dia mendekati eng. Maka yuk kita kuis, mana yang tepat? Poin 1 atau poin 2? Yang pertama, poin 1. Kadzaba. Yang kedua, kadzaba. Yang pertama, coba kita lihat.
Ya, jawaban teman-teman seberapa aktif di antara 1.700 orang yang jawab seratusan tuh, 10%-nya ya yang merespon kami ya. Oke, jawaban yang betul adalah jawaban yang kedua. Kenapa yang pertama salah? Karena yang pertama kurang sempurna karena dia tidak kuat. Masih nyisa kan? Gak sempurna berarti ikhfa yang itu. Harusnya kalau huruf kaf dia sudah sepakat mendekati ang, berarti ketika ditutup suaranya nggak keluar lagi. Ing kadzaba. Ya. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Sip, kita lanjutkan kembali. Yang merasa ada manfaat, jangan biarkan kebaikan ini, kebaikan yang kita ikhtiarkan putus di HP teman-teman, ya. Putus di HP teman-teman. Putusnya di HP teman-teman, ya. Lanjut. Ingka. Jadi dia dikuatkan dengungannya karena ketemu sama huruf kaf, ya. Lanjutkan kembali teman-teman sekalian sekarang, ya. Kita cek lagi. Kalau dalam contoh ayat yang sedang kita bahas ini, berarti dia mendekati ang atau menjauhi ang. Ayo, nih, mendekati ang atau menjauhi ang? Boleh komen di kolom komentar. Aktif. Sok di sini mah di teman-teman dituntut aktif. Ya, biar apa? Biar nggak ngantuk. Ya, mendekati ang. Sepakat ya, mendekati ang ya. Oke, berarti mana jawaban yang tepat? Ya, yang pertama jawaban poin 1. Ingku. Ingku. Yang kedua Iku. Ingku. Iku. Yang pertama, yang satu ingku, yang kedua iku. Oh, kita lihat. Ya. Oke. Iya. Yang jawabnya berapa orang? Semangat nih. Oke, jadi yang betul adalah yang pertama. Kenapa yang kedua kurang tepat? Karena dia terlalu lemah. Ya, kan di sini nun sukunnya ketemu sama huruf kaf, berarti dia mendekati ang, dengungannya kuat, ya. Maka dia dibaca itu harus kuat, dengungannya masuk ke hidung, kuat, dominan di hidung. Ing, itu jawaban pertama. Jawaban kedua paham ya? Jelas ya? Lanjut. Sip, paham sampai sini? Nah, jadi itu pendalaman lebih jauhnya. Ketika teman-teman melafalkan ikhfa, ya dasarnya nggak usah dipikirin dulu apakah mendekati eng atau menjauhi eng. Yang penting samar dulu aja bunyiannya, ditahan 2 harokat. Tapi kalau kita pengen melangkah lebih jauh, tidak semua ikhfa dibaca eng. Kalau ketemu sama kof dan kaf, baru dia eng, seperti eng, kuat. Ya, jadi kalau kita baca, bacanya seperti ini. Ingku, tahan dulu. Ingku. Ingku. Faham? Jelas? Allahu Akbar. Yang merasa ada manfaat, boleh komen alhamdulillah. Coba berkenan gak komen alhamdulillah? Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Belajar bisa dari rumah, sambil nyuci, sambil siap-siap kerja, sambil siap-siap dagang, sambil nyiapin kebutuhan buat anak, buat suami. Allahu Akbar ya. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Kita lanjutkan ya. Oke, paham ya? Paham ya? Oke, langsung kita bahas kalian. Sekarang yang ini, nun sukunnya ketemu sama huruf apa? Sama huruf apa ini? Sama, ini ada hukum tajwid yang sama juga. Nah, sebelum kita bahas hukum tajwid, mohon maaf, kita harus belajar huruf dulu. Yuk, teman-teman kenalan dulu sama huruf yang ini. Nun sukun sudah ya? Nun sukunnya sudah, sekarang kita belajar yang ini. Nih. Ada bentuk seperti mangkok, tapi titiknya bukan cuma 1 di atas, tapi titiknya ada 2 di atas huruf, di atas mangkok. Namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf ta. Kita tulis ya. Oke, sebelum ke hukum tajwid tetap harus kita pelajari huruf paling penting dalam belajar baca Quran ya. Ta, ini namanya huruf ta. Bang, nama aslinya memang ta, iya. Namanya memang ta. Dia sudah diiringi oleh bunyi vokal a, teman-teman sekalian. Ya. Oke. Nah, tuh ada yang sambil nyetir, belajarnya hati-hati ya. Yang sambil nyetir hati-hati, lancar barokah kegiatannya, rezekinya berkah ya, Masya Allah. Lanjut. Nah, sekarang huruf ta. Kenalan sama huruf ta boleh? Kenalan sama huruf ta boleh? Saya pengen nanya teman-teman, siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf ta seperti ini? Ada nggak? Jujur ya. Ini biasanya tanpa sadar.
tatitubat. Jujur, siapa yang melafalkan huruf ta masih seperti itu? Kalau ada boleh komen saya, SAYA. Tatitubat, tatitubat, tatitubat. Ada nggak? Kalau yang tidak, tidak. Kalau ada, saya bilang, nggak apa-apa. Nah, apakah huruf ta dilafalkan seperti itu? Jawabannya adalah tetot. Tidak, teman-teman sekalian. Huruf ta tidak boleh ujung lidahnya menjulur keluar mulut seperti tadi yang saya contohkan. Kenapa? Karena huruf ta punya aturan. Huruf hijaiyah nggak asal dibaca, nggak asal lewat, nggak asal baca. Ya, lantas seperti apa huruf ta dilafalkan? Oke, teman-teman. Jadi saya izin tulis dulu. Huruf ta tak boleh lidahnya keluar menjulur keluar mulut, ya, seperti ngelel, melet, nongol ujung lidahnya tak ya. Oke. Lantas seperti apa huruf ta dilafalkan, teman-teman sekalian? Yuk kita cek pakai buku saya ya. Oke, namanya buku Seru Hijaiyah. Kita cek huruf ta dilafalkan seperti apa. Nih, perhatikan baik-baik ya. Bentar, nih, kelihatan nggak? Nih, makhraj. Jadi gini teman-teman, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf ta dilafalkan? Ada aturan mainnya. Wa ta'u wa dalu wa ta min huwa min ulyasanaya. Apa itu, Bang? Huruf ta makhrajnya dilafalkan dari yang namanya torful lisan. Torful lisan. Torful lisan itu apa? Torof artinya ujung, lisan artinya lidah. Torful lisan ujung lidah. Diapain, Bang, ujung lidahnya? Ujung lidahnya sentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Ujung lidah sentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Waduh, nggak kebayang, Bang, seperti apa? Yuk, lihat gambar aja, lihat gambar. Ya, ujung lidah kita lihat titik yang berwarna hitam di sini. Ini adalah titik persentuhan apa yang tadi kita maksud. Ya, oke. Ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Yang disebut dengan pangkal gigi seri atas itu yang mana? Oke, kita coba telaah lebih jauh. Perhatikan, saya siapkan dulu. Nih, bismillah ya. Spesial buat teman-teman ya, para calon penghuni surga, amin ya, para ahlul Quran, amin ya. Perhatikan teman-teman. Nih, perhatikan ya. Perhatikan. Ya, huruf ta itu dilafalkan dari mana? Huruf ta itu dilafalkan dari lihat. Ini ceritanya ujung lidah kita nih. Nah, huruf ta itu dilafalkan dari sini. Lihat titik awalnya, ujung lidah. Ini yang disebut ujung lidah torful lisan. Nempelnya kemana? Ke pangkal gigi seri atas. Mana yang disebut dengan pangkal gigi seri atas? Kenalan dulu nih. Yang saya tunjuk ini yang disebut dengan gigi seri atas. Gigi seri atas. Mana bagian pangkalnya? Bagian pangkalnya itu adalah bagian yang ini. Perhatikan baik-baik. Nah, nih, perhatikan, saya izin zoom. Nah, yang bagian saya tunjuk nih, gusi-gusi, tempat tumbuhnya gigi seri atas, itu yang dimaksud dengan pangkal gigi seri atas. Berarti gimana cara melafalkannya? Ujung lidah kita tadi yang ini, yang kita maksud torful lisan tadi, nempelnya ke sini, ke pangkal gigi seri atas. Paham? Ya, tenang. Nanti di buku kita, teman-teman, dijelaskan dari gambar, kita jelaskan juga dari video animasinya. Tinggal di scan barcode aja, teman-teman, scan barcode videonya, nanti keluar huruf ta. Seperti apa huruf ta dilafalkan? Yuk kita cek bareng-bareng. Huruf ta. Nih, perhatikan. Nah, ya kita ulang ya. Perhatikan nih makhrajnya. 1, 2, 3. Nempel kemana tuh? Ya, nempel kemana tuh? Nempel kemana? Bukan ke giginya. Jadi yang bilang, aduh saya udah nggak punya giginya, nempelnya bukan ke giginya, tapi ke pangkalnya. Nah, jelas? Nempelnya bukan ke giginya, tapi ke pangkalnya. Kelihatan tuh? Lagi, perhatikan, kita ulang lagi. Perhatikan. Kita ulang lagi ya. Nih, perhatikan. 1, 2, 3. Nah, tuh, ke situ. Ya. Sekarang kita lafalkan bareng-bareng coba. Ta, ti, tu, at, it, ut, atta, iti, utu. Jadi ujung lidah nempelnya ke situ. Sekali lagi kita nah, begini. Paham? Jelas? Nah, itu yang disebut dengan pangkal gigi seri atas kita. Ya. Oke, gimana cara bisa dapat bukunya Ustadz? Doakan, bukunya lagi tahap proses editing. Saya sering bilang kan, buku yang nanyain buku ini kapan selesainya, doain. Lagi di tahap proses editing.
Nih, nanti bukunya sedang kita persiapkan, ini yang sedang kita edit sekarang. Ada video belajarnya di atas, ada animasi pelafalannya. Ini untuk video animasinya, ya. Ini untuk video belajarnya, ya. Sok didoain mumpung masih bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu waktu-waktu mustajab untuk berdoa di setiap waktunya, ya. Oke, maka gak boleh lagi, ingat, saya ingatkan, ujung lidah ada yang melet-melet. Tatitu, tatitu, tatitu. Enggak, tapi ujung lidahnya yang tak nampak keluar. Tatitu, tatitu, bat. Paham? Jelas? Jelas? Bisa difahami? Yang faham, coba berkenan nggak komen faham di kolom komentar FAHAM. Ya, coba. Ya, sip. Faham atau tidak? Yang faham boleh komen faham. Kalau malas ngetik, di sini ada tulisan faham. Diklik tulisan fahamnya, kirim. Ya, Allahu Akbar. Jelas? Bisa? Sip, lanjutin lagi nggak? Mau belajar pelan-pelan seperti ini atau pengen asal banyak asal cepat? Pengen asal banyak asal cepat atau ya udah pelan-pelan aja? Ya, karena seringkali kita bahas tapi bahasan hurufnya tidak dibahas. Ya, sip. Kita lanjutkan lagi lagi ya, sip. Nah, sudah huruf ta sudah dilafalkan. Oke, kita ingatkan huruf ta di sini sama ya kayak huruf kaf ya. Dia punya sifat hams. Hamsnya mengalir nafas tapi bukan kadar mengalir nafasnya. Cukup hanya percikan-percikan nafas saja. Ya, jadi ada percikan nafasnya. Ta, ti, tu, kedengeran gak ada bunyi t. Jadi huruf ta itu ada percikan nafasnya. Saya izin zoom, perhatikan. Ta, ti, tu, at, it, kedengeran? Ut, nafas ya, nafas aja, nafas percikan nafas kecil aja, gak usah berlebihan. Ta, ti, tu, enggak, cukup ta, ti, tuh, percikan nafas itu keluarnya dari mana? Dari persentuhan tadi, makhraj ujung lidah kita ke pangkal gigi seri atas kita. Ketika kita tempel, terus kita lepas, keluar percikan nafasnya. Ta, ti, tu, at, it, ut. Seperti tadi ilustrasi pelafalan tadi, teman-teman sekalian. Ya, baik. Ya Allah, ya, yang sudah ikut share live ini, ya, ngajakin teman-temannya, ada yang ngeposting ulang di pojok kanan bawah, itu tombol insya Allah yang membawa teman-teman bisa berpeluang mendapatkan pahala jariah insya Allah. Ya, oke, nah gitu. Ya, bagi siapa? Bagi yang melakukannya. In kuntu. Nah, sekarang taknya kan harokatnya domah ya. Kita ingatkan lagi deh sedikit ya. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9, namanya adalah harokat dhammah, ya. Dhammah. Ingat-ingat, simpul angka 9 atas huruf dhammah, ya. Dibacanya apa? Pakai vokal u, ya. Berarti taknya karena dia tak harokatnya dhammah enggak lagi a, tak, tapi apa? Jadi tu. Nah, karena apa? Karena ngikutin harokat dhammahnya, gitu. Oke. Sip. Jelas sampai sini? Bisa diikuti sampai sini teman-teman sekalian? Oke, kita lanjutkan kembali, ya. Bismillah. Nah, maka kita ingatkan setiap huruf berharokat dhammah, kalau pengen sempurna pelafalannya, kalau pengen sempurna, kecuali pengen asal-asalan. Kalau pengen sempurna, wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhamma. Setiap huruf berharokat dhammah tidak akan pernah sempurna, illa kecuali bi dhammi syafataini dhamma. Muncung mulutnya, mencucuk mulutnya. Tu. In kuntu. Nah, muncungkan mulutnya. Kuntu. Nah, gitu. Jangan cuman tu, jangan kayak orang lagi sakit gigi atau sariawan. Tu, muncungkan. Tu, ya, oke. Nah, ya, baik. Nah, sekarang teman-teman, ya. Ini kan sudah kita bahas nih taknya sudah, ya. Huruf nun sudah kita bahas di awal tadi sama ya, nun sukun. Pertanyaannya, apakah di sini dibacanya kuntu gitu atau gimana? Ada hukum tajwid atau tidak? Nah, dibacanya kuntu atau tidak?
Tidak, karena ada hukum tajwid. Hukum tajwidnya apa? Sama kayak nun sukun ketemu kaf tadi. Ing, tapi kalau yang ini dengungannya kuat, mendekati ang. Ikut nggak dari awal tadi? Ada yang nggak ikut dari awal boleh komen. Ada yang ikut dari awal nggak tadi? Ada yang nggak ikut dari awal? Ada yang baru ikut? Ada nggak yang baru ikut? Kalau baru ikut kita bahas lagi pelan-pelan. Ada, sih. Terima kasih ya. Jadi kalau saya bertanya respon, saya bertanya respon, saya bertanya respon langsung ya. Perhatikan. Baik, kita bahas dari awal lagi ya, teman-teman. Kalau di sini kita mendapati ada nun sukun atau nun mati dibaca dengan bunyi konsonan en. Maka dia dibacanya tuh kun, en. Asalnya tuh en dibacanya. Kun. Ada ku di sini ya, ketemu sama en jadinya apa? Kun. Ya. Oke, lanjutkan kembali. Lalu ketemu kunnya ini sama huruf ta tadi dibaca tu kan taknya ya, tu. Nah, kalau kita nggak pakai hukum tajwid, maka kita bacanya kuntu. Kalau nggak pakai hukum tajwid, boleh nggak baca gitu? Boleh. Salah nggak? Salah, tapi memang bukan salah besar. Nggak sampai merusak makna. Tapi salah, bacaannya tetap nggak sempurna. Maka kalau pengen lebih bagus gimana? Nggak dibaca kuntu, tapi gimana? Ada hukum tajwid di sini. Ya, gitu. Ada hukum tajwid. Saya udah 1 tahun ikut ustadz, tapi saya suka dengar pelajaran diulang-ulang biar paham. Alhamdulillah. Ya, maka dibacanya bukan kuntu kalau pengen tepat. Kalau pengen selewat ya udah kuntu doang pun nggak apa-apa. Tapi kalau pengen sempurna ada konsekuensi hukum tajwid di sini. Apa hukum tajwidnya? Kita tulis ya. Nama hukum tajwidnya adalah ikhfa hakiki, sama kayak tadi sebelumnya juga di sini. Ya. Kayak tadi di sini ada nun sukun ketemu kaf. Ini juga sama ikhfa hakiki, dibacanya bukan inku. Ya, tapi gimana tadi? Ingku. Oh, berarti yang ini gimana, Bang? Ayo kita bahas ya. Ikhfa hakiki itu apa? Nah, biasakan kalau kita belajar hukum tajwid itu dimulai dari keadaan dulu. Keadaan ikhfa hakiki itu rumusnya seperti apa? Yuk kita cek di buku saya lagi ya. Kita masuk ke huruf nun. Nih ya. Kita lihat dari segi keadaan dulu. Tuh ini udah ada pembahasannya ya. Hapus lagi ya. Gak apa-apa ya, ngulang-ngulang ya. Gitu, di sini emang ngulang-ngulang huruf-huruf dulu, huruf baru hukum tajwid, huruf baru hukum tajwid ya. Oke, perhatikan. Nah, perhatikan tadi yang disebut dengan ikhfa hakiki, ini rumusnya. Apabila ada nun sukun itu nun mati, atau huruf berharokat tanwin an in un, vokal konsonannya apabila berjumpa dengan salah satu huruf saja dari 15 huruf ini. Waduh, berarti 15 huruf ya Bang, huruf-huruf ikhfa itu. Iya, banyak banget. Iya, gimana cara menghafalnya? Silahkan browsing dan searching. Karena metode menghafalkan huruf-huruf ikhfa yang canggih-canggih ya, yang luar biasa dari guru-guru kita yang lain sudah ada. Tinggal mau belajar, tinggal mau searching, cari. Ya, ada yang pakai singkatannya, pakai irama, pakai lagu, pakai singkatan, cari. Ya, di sini saya bantu secara konsep. Kita ulang lagi, berarti ikhfa hakiki adalah nun sukun atau tanwin yang bertegur sapa dengan salah satu dari 15 huruf ini. Sekarang kita fiksasi dulu, kita cek dulu nih, verifikasi dulu betul nggak nun sukun di sini ketemu sama huruf ta itu ikhfa hakiki. Ingat. Nun sukun ta. Oke, kita cek di kolom pertama ada nggak nun sukun? Cari, ada gak nun sukun di sini? Kalau ada kita tandain ramai-ramai. Ada nggak nun sukun? Ada, tandain nih nun sukun. Lalu ketemu sama huruf apa tadi? Ketemu bertegur sapa dengan huruf ta. Cek, ada nggak huruf ta di sini? Cek. Ada tidak huruf ta di sini? Ada atau enggak? Ada nih yang paling awal langsung huruf ta. Oke, berarti betul. Mereka adalah hukum tajwid ikhfa hakiki. Kenapa? Karena dalam rumus keadaannya memenuhi syarat ya. Oke. Paham? Jelas? Sip. Sekarang baru masuk ke cara baca. Cara bacanya gimana? Ikhfa itu artinya disamarkan plus disertai dengung. Ya. Nah, apa yang harus disamarkan dan dengungkan tuh bunyi apa yang harus disamarkan? Yang harus disamar dengungkan adalah bunyi konsonan an, teman-teman sekalian. Lah, kenapa tiba-tiba ke bunyi konsonan an? Karena bunyi nun sukun adalah an, betul?
bunyi fathatain an, bunyi domahtain un, bunyi kasrotain in, semuanya kalau kita lihat penghujungnya itu bunyi konsonan an semua. Betul? Betul. Ya, terima kasih yang udah selalu cepat tanggap responnya di merespon pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Oke, berarti ya disamarkan dengungkan bunyi an. Kita bahas yang dasarnya dulu. Oke, sip. Berarti di sini bunyi an pada nun sukunnya nggak kita baca kuntu lagi, kuntu nggak, tapi kuntu, 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 ya nggak lagi dibacaannya udah nggak ada, udah nggak dibaca begini. Kun, ini kan ujung lidahnya masih nempel ke langit-langit, berarti masih jelas bunyiannya, belum samar. Kun, nah enggak, tapi disamarkan. Kun, nah lidahnya terus gimana bang? Ujung lidahnya siap-siap melafalkan huruf ta. Berarti gimana? Ujung lidahnya ngawang dia. Kun, kelihatan nggak? Kuntum, 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 ya. Kuntum. Tuh, ujung lidahnya dia ngawang, bersiap-siap melafalkan huruf ta. Itu yang disebut dengan ikhfa secara dasar, paham? Jadi udah nggak ada lagi bunyiannya, udah samar, ya, plus dengan dengung, ya, gitu. Ditahan 2 harokat. Kuntum, kuntum, jangan langsung dilepas samarnya ke tu-nya. Kuntu, itu buru-buru, tahan dulu 2 harokat, ya. Kuntum. Nah, jelas? Paham? Yang merasa ada manfaat coba katakan komen Allah saja, biar kita ingat semua ada baiknya itu atas izin Allah, bukan karena kita. Seberapa banyak sih yang pengen, yang berkenan komen Allah, Allah. Kalau malas ngetik, di sini ada tulisan Allah nih, diklik aja tulisan Allahnya, terus kirim, ya. Allah, ya. Oke. Allahu Akbar, Allah, ya. Sip, sip, jelas, jelas. Nah, lanjutin lagi. Nah, sekarang ingat gak teman-teman? Kita ulang lagi ya ceritanya, teman-teman yang tadi sudah belajar ceritanya belum tahu ya. Kita ulang lagi ya. Konsep belajar di sini selalu mengulang. Konsep belajar di sini selalu mengulang. Oke, sekarang pertanyaannya adalah apakah semua dengungan samar dengung pada hukum tajwid ikhfa hakiki itu diserupakan semua dengan bunyi samar dengung ang atau tidak? Boleh respon komen di kolom komentar. Apakah semua samar dengung ikhfa itu dibaca dengan bunyi samar dengung seperti ang atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Berarti yuk kita pelajari bareng-bareng. Sebentar, ini loading dulu. Oke, perhatikan. Jadi ternyata hukum tajwid ikhfa hakiki itu tak semua kita baca samar dengungnya menyerupai bunyi samar dengung ang. Dari 15 huruf ikhfa yang terhadirkan, yang tersuguhkan di sini, hanya 2 huruf saja yang kita baca dengungan samar dengungnya itu mendekati, seperti mendekati bunyi dengungan samar dengung ang, yaitu apa? Huruf qaf dan huruf kaf titik. Selain itu tidak mendekati ang. Jadi secara kaidah ikhfa itu dipecah menjadi 3 bagian. Ada ikhfa aqrab, awsat dan ab'ad. Tapi kita pecah dulu menjadi 2 bagian. 2 bagian besar, ya. Ada yang mendekati ang kita sebut, ada yang menjauhi ang. Yang mendekati ang hanya apabila nun sukun, ya, hanya apabila nun sukun atau tanwinnya ini ketemu sama huruf qaf kaf. Berarti selain dari itu dia tidak mendekati dengungan ang. Ya. Oke. Jelas? Faham? Oke. Faham? Terima kasih gift-nya, terima kasih tap-tap layarnya. Barakallahu fikum, ya. Gitu. Oke, sip. Nah, selanjutnya lagi teman-teman sekalian. Berarti sekarang kita cek dulu nih. Ya. Untuk yang akhir nih, nun sukun ketemu sama huruf ta. Nun mati ketemu sama huruf ta. Ini kira-kira mendekati ang atau menjauhi ang? Nah, ayo. Ya, masih ada yang balas enggak ya respon pertanyaan saya atau tidak nih? Ya, masih konsen atau enggak nih? Ya. Nun sukun
ketemu sama huruf ta berarti menjauhi atau mendekati? Menjauhi, berarti dia nggak kuat dengungannya. Jadi gini, maksudnya mendekati eng itu maksudnya adalah dia kuat. Makanya bunyi dengungannya eng. Kuat apanya? Kuat dengungannya. Maksudnya kuat tuh gimana? Dominan suara kita masuk ke dalam rongga hidung. Yang dimaksud dengan dengung itu adalah suara-suara yang dia jalurnya masuk ke dalam rongga hidung. Ada yang dia seluruh masuk rongga hidung, ada yang dia terbagi dua. Ada yang masuk ke rongga hidung, ada yang masuk ke rongga mulut. Oke? Nah, yang mendekati eng yang semuanya masuk ke dalam rongga hidung ketika samar dengung, ketika ikhfa hanya qaf dan kaf saja. Tapi kalau ketemu sama huruf ta, dia menjauhi eng. Artinya apa? Suara yang masuk ke dalam rongga hidungnya sedikit. Nggak semua, nggak full. Contoh yang menjauhi eng. Kuntum. Kuntum. Yang mendekati eng yang salah nih. Untuk huruf ta, tapi ya salah tuh karena dia huruf ta. Kuntum. 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 Beda atau tidak antara kuntum dengan kuntum? Beda atau tidak? Beda ya? Beda ya? Nah, Bang, saya masih bingung cara ngebedain antara belum ngeh antara dia yang kuat dengungan atau tidak gimana. Kalau dia kuat dengungan yang mendekati eng, cek aja dengan cara tutup hidung kita ketika melafalkan samar dengungnya. Kalau ketika ditutup suaranya hilang, maka dia mendekati eng, tandanya kuat dengungannya. Kalau dia ketika ditutup suaranya hanya berubah saja, maka tandanya dia tidak mendekati eng, karena suaranya hanya berubah saja. Contoh, dengungan yang kuat. Eng mendekati eng, ditutup suaranya hilang. Kalau dengungan yang tidak kuat, ditutup suaranya masih nyisa, teman-teman sekalian. Ya, paham? Ada semangatnya ini, ada. Halo, halo, ada semangatnya ini. Halo, ada, ya. Nih, yuk, ya. Sip, lanjut ya. Nah, jadi ketika kita melafalkan kalau ketemu sama huruf ta, jangan sampai dibacanya kungtum, tapi kuntum. Nah, kalau yang sebelumnya, nih, kalau yang ini teman-teman nun sukun ketemu sama huruf kaf. Yang sebelumnya nih ada nun sukun ketemu huruf kaf, dia mendekati eng atau menjauhi eng? Coba, ya, gitu. Yang ini yang sebelumnya nih nun sukun ketemu huruf kaf, ini mendekati eng atau menjauhi eng? Mendekati eng, berarti dibacanya bukan iku. Ini menarik. Jadi kalau nun sukun ketemu kafnya, iya ini ikhfa, tapi dia dengungannya kuat alias mendekati eng. Yang kedua, nun sukun ketemu huruf ta, dia menjauhi eng alias dengungannya lemah. Maka ketika dibaca jangan sama semuanya eng. Contoh, ing kuntum, yang ininya salah. Tapi jangan juga semuanya samar. Ya, samar dengungannya kurang. Kuntum, ya enggak gitu. Beda dengungan yang di sini sama dengungan yang di sini sama beda. Kalau pengen diperhatikan. Kecuali asal pengen lewat aja. Yang penting hukum tajwidnya lewat aja lah. Hukum tajwidnya yang penting itu bisa aja, tapi nggak sempurna pelafalan kita. Ya. Oke, sip. Jadi kalau nun sukun ketemu kaf, ketika kita cek, tutup hidungnya harus hilang karena dengungannya harus kuat. Tapi ketika masuk ke nun sukun ketemu huruf ta, jangan sampai kung, nggak boleh, tapi jadi kue. Sehingga cara baca yang lebih tepat, perhatikan baik-baik. Ing kuetum, ing kuetum, ya, oke. Ing kuetum, ing kuetum, itu buat ngeceknya begitu. Tapi nanti ketika teman-teman baca lagi ngaji nggak perlu sambil buka tutup hidung, nggak perlu. Itu buat ngecek aja, buat membuktikan kepada teman-teman, oh kaf dengungannya kuat, tak dengungannya dengungannya tidak kuat.
lemah. Lagi perhatikan. In kuntum, in kuntum, in kuntum. Nah, kalau orang yang memang betul mau belajar, hal yang seperti ini tidak akan dia bilang ribet. Tapi kalau orang yang dia pengen instan, itu pasti bilangnya ribet. Beda ya. Jadi teman-teman ya, gitu. Ya, paham? Bukan kultum, kultum, bukan kultum, bukan kultum. Ya, oke, gitu ya. Nah, jadi intinya kalau ketemu sama kof kaf, dia dengungannya kuat. Kalau selain itu, dengungannya tidak mendekati eng, tapi menyesuaikan dengan huruf berikutnya. Ya, paham ya? Oke, teman-teman. Nah, nanti juga dijelaskan di buku kita ketika ikhfa hakiki nih. Perhatikan ya. Kesalahan-kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan ikhfa hakiki apa? Dijelaskan nanti di buku kami. Ya, beberapa di antara yang saya ketahui saja. Mungkin masih banyak lagi, cuma ini yang saya ketahui. Ya, tuh. Lihat poin ketiga. Menyamaratakan kadar kekuatan dengungan menjadi eng. Nah, harusnya yang mendekati eng itu hanya kof dan kaf saja. Lalu tidak diperhatikan tebal tipisnya dengungan. Nah, ini yang selanjutnya kalau mau kita bahas. Atau pengen asal lewat aja. Poin keempat mau kita bahas atau enggak? Poin keempat mau kita bahas atau tidak? Tidak. Kesalahannya sering kali terjadi ketika ikhfa adalah apa? Lanjut yang wusto. Yang wusto nggak usah dibahas karena selain yang kuat, selain yang mendekati yang menjauhi itu kan nanti ada yang dia ada yang ausat, yang wusto, ada yang akrob. Bunyinya hampir sama. Tinggal sesuaikan dengan apa? Dengan huruf berikutnya. Makanya saya nggak bahas. Paham? Karena pada prakteknya yang ausat dengan yang akrob itu hampir sama. Tinggal disesuaikan dengan huruf yang berikutnya aja. Huruf berikutnya kalau huruf ta, sesuaikan makhrajnya, bibirnya dengan huruf ta. Beres. Ya, lanjut teman-teman sekalian. Nah, yang berikutnya, tidak diperhatikan tebal tipisnya dengungan. Ya, perhatikan. Nih, contohnya di sini. Saya pengen nanya teman-teman. Huruf ta itu huruf yang sok diikutin aja ya, diikutin aja ya. Saya nggak bisa balas komennya semua. Teman-teman perhatikan. Ta di sini itu huruf tebal atau huruf tipis? Ya, huruf tebal atau huruf tipis? Huruf tebal atau huruf tipis? Nih, mana 2000 orang? Tipis tebal? Tipis, oke. Ya, maka mana yang betul? Perhatikan. Yang pertama, poin 1 atau poin 2 yang betul? Yang poin 1 atau poin 2 yang betul? Perhatikan. Kutum, kutum, kutum. Yang kedua, kutum, kutum, kutum. Sok, direspon, direspon. Ya, direspon. Coba, saya pengen lihat. Ya, seberapa semangat yang belajarnya. Direspon. 1 atau 2? Yang 1, kutum. Yang kedua, kutum. Ya, yang kita lihat yang paling banyak mana? 1 atau 2? Oke, 2 ya. Sip. Yang betul adalah yang kedua. Yang pertama itu salah tapi bukan salah besar. Ingat, kalau salah dihukum tajwid bukan salah besar teman-teman, karena tidak merusak makna. Nah, kenapa yang poin 1 tadi kurang sempurna? Kenapa? Karena dia si taknya ya, maaf, si taknya ini masih terbawa oleh bunyi dhammah. Ketika samar dengungnya itu, huruf taknya itu ketika siap-siap kita lafalkan ketika samar dengung ikhfa, dia masih ke bawah dhammah monyong. Vokal u-nya gini, ku. Sedangkan melafalkan huruf tipis emang kita melafalkannya to. Saya udah bilang dari awal, ya. Kalau melafalkan ikhfa, samar dengungnya sambil siap-siap melafalkan huruf berikutnya. Sambil siap-siap melafalkan huruf berikutnya. Maka melafalkan huruf ta kan bukan to, tapi ta. Maka kembalikan kepada keadaan dasar yang ini. Bukan kutum. Bahkan tapi huruf ta-nya nanti di sini dhammah. Iya, tapi kan dia nggak langsung dibaca monyong huruf ta itu. Kembalikan dulu kepada keadaan dasarnya. Ta, ku. Karena ketika kita melafalkan ta kan bukan ta, tapi ta. Ya. Oke. Jelas ya? Jelas ya?
Oke, gitu. Jadi jangan sampai masih monyong mulutnya. Kuntum, enggak, tapi ing kuntum. Dengungan itu NGG. Udah kita bahas tadi itu ya. Ini mungkin baru bergabung. Sudah kita bahas tadi masalah dengungan apa udah kita bahas tadi. Jelas ya? Jelas ya? Paham ya? Sip. Yang baru gabung diikuti saja ya. Nanti kalau ada pembahasannya kita ulang lagi. Kalau diulang-ulang terus nggak beres-beres. Ya. Oke, lagi ing kuntum. Jadi bersiap-siap melafalkan huruf tanya. Baik dari segi lidahnya, ya, dari segi lidahnya siap-siap baik dari segi pelafalan si rahangnya, si mulutnya, bukan kuntum tapi kuntum. Berbeda hal misalnya nun sukun ketemu huruf qaf. Qaf huruf tebal, atau misalnya di sini nih. Kita ambil dari buku saya aja nih. Misalnya nih ya, Quran surah Al-Insyirah atau Asy-Syarh ayat 8. Ya, ada nun sukun ketemu shad. Ya, maka perhatikan jangan dibaca gini. Fa fa. Ini tipis, pangkal lidahnya gak naik, ya, mulutnya dia nggak disesuaikan dengan persiapan huruf shad, jadinya fa shad. Nah, itu nggak sempurna, shadnya huruf tebal, maka fa shad. Pangkal lidahnya naik, rahangnya disesuaikan. Fa bukan fa. Beda nggak bunyinya? Yang satu tebal, yang satu tipis. Fa ini shadnya belum tebal, dengungannya, samar dengungnya belum tebal ini. Fa enggak, tapi fansab. Jelas ya? Itu kalau mau kita perhatikan. Itu. Ya, itu kalau mau kita perhatikan begitu, pelan-pelan. Oh, ikhfa itu begini. Ribet nggak? Ribet kalau misalnya teman-teman yang dikejar cuman instan. Cuman pengen cepat bisa. Gitu. Walaupun teman-teman mungkin di sini ada yang lanjut usia, tetap saya harus sampaikan karena itu keilmuannya begitu. Bukan cuman hanya pengen teman-teman cepat bisa, tapi cepat lupa. Ya, gitu. Oke? Paham? Gitu ya. Nah, gitu. Sok, jelas nggak sampai sini? Boleh respon saya dulu. Coba. Coba, jelas sampai sini? Paham sampai sini? Nah, ya. Jadi saya akan tetap sampaikan. Gitu. Karena yang kita sudah sepakat dari awal, yang kita kejar tolak ukurnya bukan cuma pengen asal cepat. Cepat atau lambat bukan karena manusia. Nih pakai Al-Qur'annya jadi cepat bisa. Enggak juga sih. Tapi memudahkan insya Allah iya. Tapi kalau masalah cepat atau lambat bukan karena metode, bukan karena fitur, bukan karena olahan manusia, bukan. Ya, gitu. Lanjut lagi teman-teman sekalian, ya. Fansab. Jadi bukan fansab. Ya. Lanjut lagi teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian, ya. Nah, jadi kalau yang ini tipiskan ing kuntum, bukan ing kuntum. Paham ya? Jelas ya? Sip. Ya, yang sudah tap-tap layar, ya, bahkan ada yang masih tap-tap layar tangannya nggak berhenti. Semoga pahalanya nggak berhenti buat teman-teman ya. Gitu. Jadi yang berjuang di sini bukan cuma kami dan tim, tapi teman-teman juga. Bukan hanya berjuang untuk belajar, tapi berjuang untuk mensyiarkan. Lanjut. Ing kuntum. Nah, udah, tinggal huruf mim berikutnya. Udah. Mimnya di sini kita lihat, ini namanya huruf mim. Ya. Ketika dia belum berharokat namanya adalah mim, ya. Jangan sampai teman-teman bilang ini huruf ma. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ma, teman-teman. Ini namanya mim, ya. Kita tulis namanya adalah huruf mim, ya. Jangan sampai teman-teman bilang ini huruf ma. Tak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ma. Ini namanya huruf mim, ya. Bagaimana cara melafalkan huruf mim? Cara melafalkan huruf mim itu seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Gimana cara melafalkan huruf M? Ya udah, tinggal tempelin bibir atas, bibir bawah. Mamimu am. Udah. Tapi hati-hati ketika teman-teman melafalkan huruf mim, bibirnya jangan sampai terlalu dilipat. Mamimu. Ada yang begitu melafalkan mim? Banyak. Ya, khususnya ibu-ibu.
Ya, pada saat talaki saya cek kenapa mulutnya dilipat-lipat begitu, biasa aja. Bukan begitu, tapi babi bu abe. Ya, biasa aja. Ya. Nah, tapi mimnya di sini harokatnya di atasnya bukan berharokat tapi bersukun, tanda petik di atas huruf. Ingat, dalam istilah tajwid tanda petik ini namanya tanda sukun atau sakinah. Ya. Oke. Nah, dalam bahasa kita sering kita sebut dengan tanda mati. Ya, maka bunyikan mimnya dalam kondisi mati, yaitu bunyi konsonan dari huruf hijaiyah. Maka mimnya cukup dibaca saja. Ditambah tu, jadinya ing kuntum. Udah. Oke. Nah, tadi pembahasan hukum tajwid khususnya yang kita bahas, itu teman-teman bisa pelajari, dikasih tanda untuk belajarnya apa. Di sini lihat. Kenapa setelah bunyi an-nya di sini itu ada tanda panah ke atas lalu ditandai dengan warna hijau? Karena nun sukun ketemu kaf, nun sukun ketemu ta, hukum tajwidnya ikhfa. Artinya apa? Samarkan an-nya, ya. Itulah hukum tajwid ikhfa. Contoh, ing kuntum. Nah, gitu maksudnya. Biar apa? Biar teman-teman yang mungkin mualaf bisa ikutan belajar dulu di sini. Ya, yang pengen belajar detailnya gimana, belajar hukum tajwidnya, ini buat teman-teman di sini, tinggal lihat di sampingnya. Pertemuan nun sukun atau tanwin dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa, sama ya. Dibacanya apa? Dengan menyamarkan bunyi an disertai dengan 2 harokat. Sama nggak dengan pembahasan saya? Sama. Itulah ikhfa, nama lengkapnya ikhfa hakiki, ya. Oke. Dibacanya gimana? 2 harokat dibaca samar, ya, beserta dengan dengung, ya, dengung 2 harokat. Nah, dibikin juga seperti ini. Ada apa ini kode-kode seperti ini? Kode-kode seperti ini buat teman-teman ada yang senang hataman di sini. Dipraktekkan juga dalam bacaannya. Tuh, banyak kode-kode yang dimana kode-kode ini membantu teman-teman ketika hataman teman-teman nggak asal baca. Contohnya di sini kalimat yang tadi, ing kuntum, langsung ada di atasnya. Ya, oke. Ya, ini buku digital nggak? Ini Al-Quran, bukan buku digital. Ini Al-Quran. Ya, paham? Bang, terus pembahasan hurufnya di mana? Pembahasan hurufnya di setiap samping halaman. Samping halaman sebelah kiri itu pojok kanan atasnya buat belajar hukum tajwid, bedah tajwid. Nah, belajar hurufnya di pojok kiri halaman. Contohnya misalnya huruf ta, makhrajnya di mana dijelaskan di sini, ya. Belum lagi ada sifat-sifatnya, sama nggak kayak live kita? Ada di Al-Qur'annya. Ya, tuh seperti ini, ya. Mana lagi? Tuh. Huruf ta kesalahannya apa aja sih? Dibahas di sini. Latihannya dibahas. Praktek bacanya dibahas. Gitu, teman-teman. Ya, jadi nggak ada alasan teman-teman nggak belajar sekarang, ya. Sudah dimudahkan, fitur-fitur Quran udah bagus-bagus, tinggal mau belajar atau enggak, gitu ya. Oke, tuh belum lagi dapat kartu panduannya. Tadi yang buat hataman jangan ya, agak perlu khawatir karena dapat kartu panduan juga, ya, gitu. Oke, lanjut lagi. Mau beli Ustadz nanti ya, yang mau beli, kita masih belajar soalnya. Boleh satu lagi, boleh ya, gitu ya, boleh satu lagi ya. Bang, kenapa fiturnya mirip banget dengan pembahasan kami? Karena fitur itu ada karena kita yang ikut memperjuangkan kepada pihak penerbit. Gitu, teman-teman. Ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian, ya. Oke. Sekarang kita baca. Ya. Abadam bima. Nah, sekarang kita bahas dari awal ya. Oke, siap. Perhatikan teman-teman sekalian, di sini kita mendapati ada huruf berharokat fathah. Namanya huruf apa? Ketika dia belum berharokat, nama hurufnya huruf apa? Namanya adalah hamzah. Jangan bilang ada yang bilang ini alif lagi. Kan ada kan? Oke, kita bahas lagi, teman-teman. Nih dengerin. Ini bukan alif, sahabatku, ya. Calon penghuni surga, ini bukan alif, sahabat-sahabatku sekalian, perhatikan. Kenapa bukan alif? Karena alif tak mungkin memiliki harokat. Pengen kenalan sama alif? Nih, alif itu yang ini. Ya, nih, alif. Seret. Dia di atas dan di bawahnya polos. Nggak cuman itu alif itu, tapi dia selalu didahului fathah. Kalau tidak didahului fathah, maka dia bukan alif. Ya, oke. Kalau dia tidak didahului fathah, maka dia bukan alif. Jadi alif itu bukan hanya sekedar polos aja atas bawahnya, nggak ada harokat, nggak ada tasydid, nggak ada sukun, tapi harus didahului huruf yang berharokat fathah. Karena fungsi alif sebagai mad.
sebagai pemanjang durasi baca dari huruf yang harokatnya fathah. Kalau yang ini, maka ini bukan alif tapi namanya adalah hamzah. Selama ini yang sering kita baca hamzah itu adalah a i u. A i u itu namanya hamzah. Bukan a, bukan alif. Hamzah, bukan a, bukan alif. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali. Maka hamzah itu dilafalkan seperti apa? Persis sebagaimana kita melafalkan a, i, u pada abjad alfabet. Nah, begitu. Tinggal teman-teman lihat hamzahnya harokatnya apa? Baris atas. Berarti kalau ada baris atas dia dibaca pakai vokal a karena harokatnya namanya fathah. Kalau dia dibaca dengan vokal a berarti dia harus dibaca dengan keadaan tipis. Lah, tipis maksudnya gimana bang? Gini ya, perhatikan. Jadi ketika ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah, itu akan ada dua kemungkinan bunyi vokal yang keluar, yaitu vokal A, satu lagi vokal seperti, bukan betul-betul ya, vokal seperti O, bukan betul-betul O, seperti O. Kalau keluarnya vokal A, ba, ta, sa, ja, maka tandanya dia huruf yang dibaca dengan keadaan tipis. Tapi kalau misalnya contohnya seperti vokal O, so, bo, po, wo, ho, bo, ko, itu berarti huruf yang tebal. Faham? Nah, maka hamzah di sini dibaca tebal atau tipis karena vokalnya A, hamzah itu ketika fathah maka dibacanya tipis. Gimana vokal A biar dia tipis? Sering kita analogikan dengan cara BMS. Apa itu BMSS? Buka mulut sambil salto. Ya enggak lah, buka mulut sedikit senyum. Jadi dibacanya bukan a, bukan hanya asal a. Aku cinta kamu, enggak cukup itu. Aku cinta kamu, tapi aku cinta kamu. Jadi a-nya tipis. A, ba, bukan o, ba, ta, sa, ja, da, za. Enggak, tipis kan? A, ba, ta, sa, ja, gitu ya. Lanjut. Oke, maka tipiskan a. Sip, lanjut. Mudah ya, mudah. Di abjad alfabetnya ada, jadi nggak susah karena di abjad alfabet memang ada hurufnya gitu, makanya nggak kesulitan. Tinggal apa? Tinggal tipiskan, jangan o tapi a. Jadi vokal a pada huruf hijaiyah atau vokal a pada ngaji jangan a tapi a ya, ada senyumnya sedikit a. Biar apa? Biar lidah kita rileks dan aula mulut kita terbuka. Itu karakter tipis ya. Lanjut. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, di sini kita mendapati ada bentuk huruf seperti mangkok, lalu ada titik satu di bawahnya. Ini namanya adalah huruf ba. Ba gimana? Sama kayak huruf B. Gampang kan? Gampang baca Quran itu asalkan mau belajar pelan-pelan. Ya, bukan cuman pengen cepet-cepet, pengen asal banyak, pengen cepet, enggak. Ya, pelan-pelan. Ba, ini namanya bentuknya seperti mangkok. Ada titik satu di bawahnya. Namanya adalah huruf ba. Ba dilafalkan sama seperti kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Dengan cara apa? Sentuhkan bibir atas, bibir bawah. Ba, bi, bu, ab. Ba, bi, bu, ab. Babi bu abe. Hati-hati, sama kayak huruf mim, huruf batu apa? Jangan bibirnya terlalu dilipat. Babi bu abe. Enggak begitu, biasa aja. Iya, jelas? Paham sampai sini? Sip. Nah, ba sama ya, harokatnya fathah juga nih. Berarti dia dibaca dengan vokal a juga ya. Maka tipiskan pelafalannya. Aba, ba. Karena vokalnya vokal A, berarti bukan bo tapi ba. Ba vokal A tipis ba gitu ya. Oke. Sip. Kita lanjutkan kembali. Nah, ya. Sip, kita lanjutkan. Nah, dua pembahasan lagi ya, atau sedikit lagi ya. Masih ada waktu kita, masih. Teman-teman perhatikan. Ini huruf apa ya? Yang masih semangat coba tampilkan semangatnya, tunjukkan keberadaannya sebelum kita lanjut. Yang masih semangat boleh komen semangat. Coba ya. Sok ya, tunjukkan keberadaannya, semangat. Yang malas ngetik, di sini ada tulisan semangat, diklik aja tulisan semangatnya, nggak usah ngetik, klik kirim ya. Sok, ada diklik dulu, tunjukkan keberadaannya ya, Mas semangat. Baik,
Kita lanjutin ya. Baik, perhatikan teman-teman. Selanjutnya, kita sebelum masuk nanti ke hukum tajwid seperti biasa, huruf nggak boleh kita abaikan, acuhkan, nggak boleh. Ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf dal. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf dal. Bagaimana huruf dal ini dilafalkan teman-teman sekalian? Nah, huruf dal ini dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf apa? Huruf D. Sama nggak? Belum tentu juga, ya. Nah, apakah huruf dal itu sama seperti huruf D pada abjad alfabet? Memang huruf dal itu kalau kita baca Latinnya itu diwakilkan sama huruf D kan ya. Tapi dari segi pelafalan belum tentu huruf dal itu sama kayak huruf D. Maka untuk melafalkan huruf dal itu beda sama hamzah sama ba. Bisa disesuaikan sama abjad alfabet ya. Tapi kalau huruf dal itu acuannya bukan ke abjad alfabet dulu, tapi apa? Harus ke makhraj dulu karena belum tentu sama. Nah, kita ingatkan setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Sekarang kita PDKT-an sama makhraj huruf dal. Di mana huruf dal dilafalkan? Yuk kita PDKT-an sama huruf dal ya. Kita pendekatan sama huruf dal ya. Oke, huruf dal kita cek dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai buku saya namanya buku Seru Hijaiyah. Nih. Ya, kelihatan ada nih. Makhraj artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar huruf dal dilafalkan? Huruf dal dilafalkan dari yang namanya torful lisan. Torful lisan itu apa? Lisan lidah, torhof artinya ujung. Berarti huruf dal dilafalkan dari ujung lidah. Diapain bang? Wata'u wadalu wata min huwa min ulyasanaya. Ujung lidah kita sentuhkan ke bagian pangkal gigi seri atas. Sama kayak huruf ta tadi di awal sempat kita bahas. Gimana bang? Gak kebayang, saya baru bergabung. Oke, kita bahas lagi teman-teman. Bismillah. Ya. Nih, oke, perhatikan. Lihat titik berwarna hitam di sini. Ini adalah titik persentuhan makhraj huruf dal yang kita maksud. Ujung lidah kita sentuhkan ke bagian pangkal gigi seri atas kita. Ujung lidah kita sentuhkan ke bagian pangkal gigi seri atas kita. Ya, kelihatan? Jadi ujung lidahnya ke bagian pangkal gigi seri atas sama kayak huruf ta. Sedangkan huruf D itu biasanya begini. Ya enggak? Huruf D alfabet itu biasanya ujung lidah bukan ke pangkal gigi seri atas, tapi ke langit-langit biasa aja. Dodol, dada gitu kan. Nah, maka kalau huruf D alfabet teman-teman seperti ini, maka huruf dal nggak boleh sama dengan huruf D. D-nya teman-teman karena beda. Kecuali D alfabet teman-teman memang begini kayak huruf dal. Oh, berarti sama. Tapi kalau D-nya begini, jangan serupakan dal dengan D. Ya, paham? Oke. Berarti ujung lidah nempel ke pangkal gigi seri atas. Tenang. Tenang, ya, tenang. Bismillah, bismillah. Saya tunjukkan lagi, teman-teman perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik ya. Nih, huruf dal. Nih, kita jadi mode dokter gigi dulu, ya. Saya jadi mode dokter gigi dulu boleh? Nih, perhatikan. Ya, huruf dal. Oke, nih. Huruf dal itu dilafalkan dari mana tadi? Dari bagian ujung lidah. Nih, mana ujung lidah? Nih. Ini yang disebut dengan ujung lidah tuh bagian ini. Ini adalah ujung lidah. Ya, ujung lidah disentuhkan kemana? Ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Mana pangkal gigi seri atas? Nih, ini yang saya tunjuk namanya gigi seri atas. Mana bagian pangkalnya? Bagian pangkalnya itu bagian yang ini teman-teman. Ya, bentar ya, ini agak error. Nah, ya lihat. Nih, ini gusi-gusi yang saya tunjuk ini adalah yang disebut dengan pangkal gigi seri atas. Jadi si ujung lidah kita itu teman-teman sekalian, yang ini nempelnya ke pangkal gigi seri atas kita. Oke, nah nanti kalau buku saya sudah selesai, teman-teman tinggal scan barcode aja video animasinya. Di scan nanti keluar bagaimana huruf dal dilafalkan. Perhatikan baik-baik ya. Kita cari ke huruf dal. Nih, perhatikan baik-baik ya. Sebentar. Nih, perhatikan ya. Saya izin agak zoom sedikit. Nah, lihat persentuhannya. 1, 2, 3. Nah, kelihatan? Ujung lidahnya nempel kemana kelihatan? Ke situ huruf dal dilafalkan. Seperti itulah huruf dal dilafalkan. Oke? Jelas ya? Lagi ya. Sekarang kita coba lafalkan bareng-bareng. 1, 2, 3. Da, di, du, ade, ide, ude, ada, idi, udu. Seperti itu huruf dal dilafalkan. Ya, oke. Nah, seperti ini huruf dal dilafalkan. Ya, bisa ya. Nah, begitu. Oke, sip. Nah, jadi bukan ujung lidah ke
ke langit-langit. Ya, tapi ke pangkal gigi sari atas. Oke. Sip. Ya, kita lanjutkan kembali. Oke, teman-teman. Sedikit lagi ya. Lanjut lagi, masih semangat gak ini? Ya, sedikit lagi deh, sedikit lagi. Huruf dalnya sudah kita ketahui seperti apa dia dilafalkan, bagaimana dia harus dilafalkan, apa yang tidak boleh, sudah kita pelajari barang-barang sedikit-sedikit. Sekarang teman-teman lihat, dalnya di atasnya ada baris atas 2. Ingat nggak, kalau ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada baris atas 2 bukan namanya fathah. Kalau baris atas 1 namanya adalah fathah. Tapi kalau baris atas 2 namanya fathatain. Ya. Nah, kalau fathah saja dia dibaca dengan vokal A baris atas 1. Kalau baris atas 2 fathatain dibaca dengan vokal konsonan an. Vokal konsonan an, maka huruf dalnya nggak dibaca dadidu, tapi huruf dalnya kita baca dan. Ya. Abadan, 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 abadan. Oke, clear ya. Ini kita simpan dulu. Jangan diingat-ingat dulu abadannya. Simpan dulu dalam memori kita, dalam benak kita. Lanjut dulu ke huruf berikutnya. Ini huruf ininya saya izin hilangkan dulu ya, biar kita tahu keadaan dasarnya tuh gimana sih. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kita mendapati ada huruf ba. Udah kita bahas ya. Ba sama kayak huruf B. Tinggal teman-teman lihat di sini harokatnya apa? Harokatnya baris bawah. Berarti vokalnya apa? Vokalnya I. Ya. Berarti vokalnya adalah vokal I. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun baris bawah namanya kasroh. Dibacanya pakai vokal I. Maka banyak dibaca B. Ingat, vokal I-nya tolong dijelaskan. Jangan sampai cuman B, B. Miring vokalnya bukan I itu tapi ke I, bukan I. B. Gimana cara menjelaskan vokal I itu? Angkat bagian tengah lidah, rendahkan rahang bawah. B, B. A'udzu billahi, bukan a'udzu bil, bukan billah tapi billah. Oke, itu yang saya ingin izin ingatkan untuk teman-teman yang melafalkan kasroh. Ya, nah sekarang ya teman-teman, ya berarti secara mendasar kalau kita nggak pakai hukum tajwid bacanya gini. Abadan bima, betul nggak? Kalau nggak pakai hukum tajwid, bacanya gitu. Abadan bima, betul nggak? Betul. Kalau nggak pakai hukum tajwid betul. Begitu. Kan saya bilang kalau nggak pakai hukum tajwid, yang dasarnya dulu. Abadan bima. Karena dalnya ada fathatain maka dibaca dan. Makanya dan bima. Tapi sekarang ternyata di sini ada konsekuensi hukum tajwid, ditandai dengan warna biru nih pertemuannya. Apa? Ada fathatain ketemu huruf ba ditandai dengan warna biru. Apa hukum tajwidnya? Fathatain ketemu huruf ba. Ada yang tahu hukum tajwidnya apa? Komen di kolom komentar. Kita nggak akan bahas dulu fitur Quran, nggak. Kaidahnya dulu. Apa hukum tajwidnya? Iqlab. Mantap. Ya, nama hukum tajwidnya adalah iqlab atau qalb. Iqlab atau qalb. Ya. Oke. Apa itu iqlab? Yuk kita bahas di buku saya dulu ya. Gitu. Fitur Qurannya belakangan nanti. Fokus dulu ke kaidah. Nih, perhatikan. Iqlab itu adalah ini rumusnya, teman-teman. Ya. Oke, apa iqlab? Nih kita lihat rumus dulu. Saya udah bilang ya, kalau kita belajar hukum tajwid, biasakan dari keadaan rumusnya dulu. Lalu cek, verifikasi dulu, baru cara baca. Nah, iqlab itu teman-teman sekalian, ya, pertemuan antara nun sukun atau tanwin ketemu sama cuma satu huruf. Gampang hafalinnya. Apa? Ba. Ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin, ya, an in un berjumpa dengan huruf ba, itu adalah iqlab. Ya, atau qalb. Cek, bener nggak? Bener nggak ini yang warna biru fathatain ketemu huruf ba? Bener nggak? Cek. Masya Allah. Kita cek ya. Cek, ada nggak fathatain di sini? Tandain. Ada bang. Ketemu sama huruf ba, udah jelas ada tuh. Berarti betul mereka adalah iqlab. Cara bacanya gimana? Iqlab itu artinya apa? Iqlab itu artinya membalik. Ya, makanya ada doa ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikan hati, gitu kan? Nah, iqlab itu artinya adalah membalik, ya, membalik. Ya, membalik apa? Membalik bunyi an menjadi bunyi am.
Membalik bunyi an menjadi bunyi em. Bunyi an, kenapa bunyi an? Karena nun sukun bunyinya apa? Nun sukun bunyinya adalah an, betul? Fathatain bunyi ujungnya adalah an, un, dan in. Semuanya bunyi konsonan an. Ya, maka yang dibalik adalah bunyi an. Oke? Ya. Dibalik menjadi bunyi apa? Dibalik menjadi bunyi am. Nah, ya bunyi am itu adalah bunyi mim. Makanya nggak aneh. Kalau ada hukum tajwid iklab, ada isyarat mim kecil kan? Nih, lihat dalam ayat. Ya. Mana nggak ada, Bang? Tadi kita sembunyikan dulu biar teman-teman tahu keadaan dasarnya. Tuh, muncullah huruf mim. Paham? Jelas? Ya, maka dibacanya gimana? Nggak lagi ada dibaca an lagi di sini. Abadan bima, enggak. Tapi bunyi an-nya ya diganti dibalik. Dibalik ke bunyi am. Berarti dari an ini masuk ke sini. Makanya lihat di Latin buat yang baru belajar, misalnya ada yang mu'alaf nih, lihat ditandai dengan warna biru. Kurang enak apa belajarnya? Abadam, tahan 2 harokat. Makanya amnya ditulis 2. Tahan 2 harokat. Karena ada dengung di sana. Abadam bima. Nah. Faham? Namanya adalah iklab. Ya, oke. Sama nggak dengan penjelasan saya? Kita cek di sini, jelaskan warna biru apa katanya iklab tuh. Hukum tajwidnya. Apa katanya? Pertemuan antara nun sukun atau tanwin dengan huruf ba yang dibaca dengan membalik atau mengubah bunyi an ke bunyi am disertai dengung 2 harokat. Sama atau enggak pembahasannya? Ya, sama enggak? Tuh. Abadam bima dikasih warna biru. Hukum tajwidnya adalah iklab, dikasih warna biru. Apa katanya? 2 harokat dibaca samar dengung, ya, dibalik samar dengung itu maksudnya apa? Iklab, 2 harokat sade 2. Tuh. Masya Allah. Kenapa dibikin ada kode-kode begini, Bang? Biar apa? Biar ketika teman-teman udah belajar bedah tajwidnya, teman-teman ingat bisa dipakai di apa? Di hatamannya. Tuh. Ya teman, ini belum kita bahas. Ini namanya gunah, dengungkan 2 harokat, tahan 2 harokat. Ya teman nauhu abadam bima. Gitu. Ya. Oke. Sip. Jelas? Mudah nggak belajar pakai Al-Quran ini? Ini Al-Quran loh, Bang, tapi itu hukum tajwid doang. Mana pembahasan hurufnya? Nyari pembahasan huruf. Ini di pojok kiri halamannya. Tuh, huruf ba, makhrajnya seperti apa, gambar makhrajnya bagaimana, sifat-sifatnya seperti apa, kesalahannya dibahas dalam satu Quran. Ya, buat hatamannya ada lagi kan, Masya Allah. Jadi fiturnya memang Masya Allah. Ya, oke. Ada yang mau? Ini Al-Quran. Lah, Al-Quran ada yang begituan. Teman-teman kemana aja? Ini Al-Qurannya fitur kami. Tuh, lihat ini. Ini, ya. Tuh, ini pembahasan huruf hamzah, misalnya sifatnya apa aja, ya, gambarnya gimana, kesalahannya apa aja, latihan bacanya, praktek bacanya. Teman-teman, ya. Ini Al-Qurannya. Ini ukuran besarnya buat oma opa. Ada yang belum tahu ini? Ada yang belum tahu ini? Seriusan? Kemana aja teman-teman? Ada yang mau nggak? Ada yang mau? Boleh komen mau. MAU aja biar terdeteksi oleh tim kita. Nanti kita siapkan kuotanya. Yang mau komen MAU, jangan pakai U-nya, jangan panjang-panjang. MAU aja. MAU biar kita biar terdeteksi sama sistem. MAU aja, MAU. Berapa banyak? Wallahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. 86 ya? 90? 100? Saya harus nyiapin berapa ini? 120? 150? Saya siapin 150 aja. Udah, ya, 150 cukup. Walaupun lebih saya siapin 150. Udah. Yuk. Nanti teman-teman bisa baca pakai dengan cara belajar seperti kita tadi. Ya. Jadi ada pembahasan hurufnya. Makanya kita bahas huruf. Ada pembahasan hukum tajwidnya. Dipakai nanti di hataman dari multikode ini. Yang nafasnya pendek ada garis panah seperti ini. Ya, ini buat tanda berhenti. Ambil nafas buat yang nafasnya pendek. Tuh, banyaknya tanda panahnya ya, Masya Allah. Yuk kita baca bareng-bareng dulu, ya. Abadam bima, abadam bima. Sekarang atasnya in kuntum, in kuntum
Sadaqallahul azim.